Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pujian syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dalam keadaan yang sehat-sehat pada kali ini. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan penggunaan huruf dan kata yang baik dan benar. Huruf terdiri dari bermacam-macam. Yang pertama adalah huruf vokal. Huruf vokal merupakan huruf yang ketika diucapkan, posisi lidah tidak menyentuh bagian dinding mulut. Sebagai contoh, A. A, lidah tidak mengenai atas, bawah, ataupun samping mulut. Contoh dalam kalimat penggunaannya api. Atau ketika A di tengah, padi. Padi. A tidak menyentuh bagian atas atau bagian bawah. Kalau di akhir contohnya lusa. Sa tidak menyentuh bagian atas atau bawah mulut. Huruf vokal terdiri dari 5 huruf. Yang pertama A, E, I, O, dan U. Terkhusus huruf E, dalam pengajaran lafal kata dapat digunakan tanda aksen jika ejaan kata dapat menimbulkan keraguan. Misalnya, pertandingan itu berakhir dengan seri. Huruf yang kedua adalah huruf konsonan. Huruf konsonan merupakan huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia. Terdiri atas huruf-huruf B, C, D, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Contoh pemakaian dalam kata. Hurufnya contoh huruf adalah B. B ketika di awal contohnya adalah budaya. Ketika di tengah seblak. Ketika di akhir adab. Huruf B di sana merupakan huruf konsonan. Atau contoh lain, Ki, Quran ketika di awal, Furqan ketika di akhir. Yang ketiga huruf diftong. Huruf diftong merupakan huruf baru yang baru dimunculkan dalam puebi. Sebelumnya dalam EYD huruf diftong belum ada. Huruf diftong merupakan gabungan huruf vokal di dalam bahasa Indonesia. Huruf tersebut terdiri dari ai, au, ei, oi. Sebagai contoh dalam kalimat ain ketika di awal kalimat, syaitan ketika di tengah kalimat, pandai di akhir kalimat. Atau contoh lain A ketika di awal kalimat eidetik, ketika di tengah kalimat verifikasi, ketika di akhir kalimat survei. Kemudian selanjutnya ada gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan di dalam bahasa Indonesia terdiri dari KH, NG, NY, dan SY. Ketika penggunaan dalam kalimat, contohnya adalah khusus pada awal kalimat, akhir pada tengah kalimat, dan tarikh pada akhir kalimat. Atau contoh lain, SY, syarat pada awal kalimat, di tengah, terletak pada tengah kata, dan di akhir kata, contohnya arashi. Selanjutnya adalah penulisan huruf. Penulisan huruf yang baik dan benar. Bagian A, huruf kapital atau huruf besar. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Misal, kamu harus bekerja dengan giat. Kamu, K pada kamu, mesti digunakan huruf kapital karena terletak pada awal kalimat. Huruf kapital dipakai ketika huruf pertama petikan langsung. Contoh, kakak bertanya, petik, kapan kita pulang? K pada kapan digunakan huruf besar. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Contoh, Tuhan akan menunjukkan jalan yang benar kepada hambanya. Tuhan digunakan huruf kapital karena terletak pada awal kalimat dan sebagai ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang tidak diikuti nama orang atau nama tempat.
Contoh, siapa bupati yang baru dilantik itu? Bupati tidak digunakan huruf kapital karena tidak diikuti oleh nama orang. Kemudian, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Sebagai contoh, Amir, Hamzah, Dewi, Santika. Amir, A-nya digunakan huruf kapital, Hamzah hanya digunakan huruf kapital, Dewi, D-nya digunakan huruf kapital, Sartika dan S digunakan huruf kapital. Kemudian, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama sejenis atau satuan ukuran. Misalnya, mesin diesel 10 volt. Diesel tidak digunakan huruf kapital karena tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama sejenis atau satuan ukuran. Karena diesel sebagai satuan ukuran, huruf kapital sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bangsa. Contoh, suku Padang dan bahasa Inggris. Padang, P-nya menggunakan huruf kapital karena nama bangsa, nama daerah. Bahasa Inggris, I-nya digunakan huruf kapital karena itu nama bahasa. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan. Contoh, ke Inggris-Inggrisan. I pada Inggris-Inggrisan tidak menggunakan huruf kapital. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Zaki Mubarak mengenai huruf kapital. Jadi selanjutnya itu adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Contohnya yaitu Maha Putra Yamin. Nah, M-nya besar, Maha Putra, itu adalah gelar kehormatan atau keturunan. Kemudian ada Sultan Hasanuddin, nah, itu adalah gelar kehormatan. S-nya Sultan, S-nya besar, Sultan Hasanuddin. Kemudian huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan jika tidak diikuti nama orang. Contohnya, dia baru saja diangkat menjadi sultan. Nah, S-nya itu adalah kecil. Kenapa kecil? Karena dia tidak diikuti nama orang meskipun dia adalah nama gelar, kehormatan, atau keturunan, tetapi karena dia tidak diikuti oleh nama orang sehingga sultan S-nya menjadi kecil. Kemudian ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan, pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Contohnya adalah Gubernur Papua Timur. Nah, Gubernur, G-nya itu adalah besar karena itu adalah sebuah jabatan atau pangkat. Jenderal Sudirman, nah, J-nya itu adalah besar, Jenderal Sudirman karena itu adalah jabatan. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. Nah, contohnya adalah bulan Januari, J-nya besar, kan? Hari Lebaran, nah, L-nya besar. Nah, kemudian huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama. Contohnya adalah Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsanya. Nah, P-nya itu adalah kecil karena ia adalah huruf pertama, karena dia adalah peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama. Kemudian ada huruf kapital dipakai sebagai unsur pertama nama geografi. Misalnya Jawa Barat, Asia Tenggara. Nah, seperti ada lagi Gunung Salak, G-nya besar, S-nya besar. Tadi Jawa Barat, J-nya besar, B-nya besar. Asia Tenggara, A-nya besar, T-nya besar. Karena semua itu adalah nama geografi. Kemudian ada huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama istilah geografi yang tidak menjadi unsur nama diri. Nah, contohnya adalah menyuci di kali. Nah, kali ini dia memang geografi tapi tidak diikuti oleh unsur nama sehingga K-nya menjadi kecil. Seperti mandi di sungai, nah, S-nya kecil. Kemudian ada huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama geografi yang digunakan sebagai nama jenis. Nah, ini misalnya dia disatukan dengan suatu jenis benda. Nah, ini tidak dapat huruf tidak bisa dihuruf kapitalkan. Contohnya adalah gula Jawa. Nah, J-nya itu adalah kecil karena dia digunakan sebagai nama jenis, yaitu gula Jawa.
Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi kecuali seperti dan. Misalnya Republik Indonesia. Nah, R-nya besar, I-nya besar. Nah, kemudian ada huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata yang bukan nama resmi negara, lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, badan serta nama dokumen resmi. Misalnya di sebuah republik. Nah, R-nya itu kecil, tapi ketika di Republik Indonesia, R-nya besar, I-nya besar gitu. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan serta dokumen resmi, misalnya yayasan, ilmu sosial. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur kata ulang sempurna di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan, kecuali kata seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya, saya telah membaca buku Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama, gelar, pangkat, dan sapaan. Misalnya Dr. D-nya besar, R-nya kecil. Kemudian ada Master of Art, M-nya besar, titik, A-nya besar. Kemudian ada huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan yang dipakai dalam pengacuan atau penyapaan. Misalnya, semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. Nah, itu K-nya kecil, A-nya kecil. Kemudian kebalikannya ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, dan paman yang dipakai dalam penyapaan dan pengacuan. Contohnya ini biasanya dalam dialog. Kapan bapak berangkat? B-nya itu harus besar, tidak boleh kecil. Kemudian ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Anda. Misalnya, surat Anda telah kami terima. Kemudian yang selanjutnya adalah penjelasan mengenai huruf miring. Nah, yang pertama, ketentuan pertama yaitu huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menulis nama buku, majalah, surat, kabar yang dikutip dalam tulisan, istilahnya judulnya gitu. Misal majalah bahasa dan kesusastraan. Nah, bahasa dan kesusastraan itu ditulis dengan huruf miring. Dan ada huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata. Contohnya, buatlah kalimat dengan berlepas tangan. Nah, ini berarti dalam satu kalimat ini berlepas tangan itu adalah kalimat yang ditegaskan atau kata yang ditegaskan. Kemudian selanjutnya adalah huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Jadi misalnya adalah ungkapan asing atau kata-kata ilmiah, maka kata tersebut harus dicetak miring. Misalnya, nama ilmiah buah manggis ialah Sarsinia mangostana. Nah, itu kata tersebut, dua kata tersebut itu harus dicetak miring karena nama tersebut adalah nama ilmiah. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu penulisan kata. Yang pertama ada kata dasar. Ketentuannya cuma satu, yaitu kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Nah, misalnya, ayah percaya bahwa engkau tahu. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu kata ulang. Kata ulang ini memiliki satu persyaratan saja, satu ketentuan saja, yaitu bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Nah, misalnya di situ tertulis meja-meja. Nah, meja strip atau tanda hubung, kuda-kuda, kuda, tanda hubung, kuda. Kemudian ada gerak-gerik, gerak, tanda hubung, gerik. Nah, baik, ini itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya yaitu Rahmana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini Allah masih berikan izin kepada kita untuk mempresentasikan materi yaitu materi bahasa Indonesia.
Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu kata turunan. Kata turunan memiliki beberapa subpoin. Yang pertama yaitu imbuhan. Awalan, sisipkan, dan akhiran ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Misalnya, menengok. Adapun poin yang kedua yaitu jika bentuk dasar berupa gabungan kata, awalan ataupun akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahuluinya. Misalnya, bertepuk tangan. Adapun poin yang ketiga yaitu jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapatkan awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. Misalnya, menggaris bawahi. Poin yang keempat adalah jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata ditulis serangkai. Misalnya, antar kota. Adapun poin yang kelima yaitu jika kata maha sebagai unsur gabungan diikuti oleh kata esa dan kata yang bukan kata dasar, gabungan ditulis terpisah. Misalnya, mudah-mudahan Tuhan yang Maha Esa melindungi kita. Adapun gabungan kata yang pertama yaitu gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus, unsur-unsurnya ditulis terpisah. Misalnya, kambing hitam, dan yang kedua duta besar. Adapun poin yang kedua daripada gabungan kata termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian, dapat ditulis dengan tanda hubung untuk menegaskan pertalian di antara unsur yang bersangkutan. Misalnya, anak istri saya. Adapun poin yang ketiga daripada gabungan kata berikut ditulis serangkai. Misalnya, alhamdulillah, barangkali. Adapun kata ganti ku, kau, mu, dan nya, kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, apa yang kumiliki boleh kau ambil. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, buaya itu marah sekali kepada sang kancil. Adapun yang berikutnya yaitu kata depan di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata seperti kepada dan daripada. Misalnya, baju itu terletak di lemari. Adapun partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Adapun partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Misalnya, apapun yang digunakannya, ia tetap cantik. Adapun partikel per yang berarti mulai, demi, dan tiap ditulis terpisah dari bagian kalimat yang mendahului atau mengikutinya. Misalnya, pegawai negeri mendapatkan kenaikan gaji per 1 April. Berikutnya yaitu singkatan dan akronim. Singkatan adalah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf ataupun lebih. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau perangkat diikuti dengan tanda titik. Misalnya, M.B.A. Master of Business Administration. Singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan
ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Misalnya MA dalam kurung madrasah aliyah. Singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti 1 tanda titik. Misalnya DLL titik dan lain-lain. Bandingkan A titik N atas nama. Yang ketiga, lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Misalnya TNT. Adapun akronim ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlukan sebagai kata. Yang pertama, akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Misalnya SIM, surat izin mengemudi. Yang kedua, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal huruf kapital. Misalnya SESPA, Sekolah Staf Pimpinan Administrasi. Adapun yang ketiga, akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Misalnya pemilu, pemilihan umum. Yang berikutnya yaitu angka dan lambang bilangan. A. Angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor. Di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab atau angka Romawi. Angka Romawi yaitu dapat teman-teman lihat di PowerPoint yang telah kami sajikan. Adapun yang kedua, angka yang B, angka digunakan untuk menyatakan misalnya I kecil, ukuran panjang, berat, luas, dan isi. Sedangkan I2, satu waktu. Sedangkan I3, nilai uang. Sedangkan I dan P itu menyatakan kuantitas. Misalnya 0,5 km ataupun 50 dolar Amerika. Yang C, angka lazim dipakai untuk melambangkan nomor jalan, nomor rumah, apartemen, atau kamar pada alamat. Misalnya, Jalan Kota Bambu Utara 6 PI besar nomor 01. Adapun yang D, angka digunakan juga untuk menomori bagian karangan dan ayat kitab suci. Misalnya surah Yasin surat ke-36 di dalam Al-Quran. Adapun yang terakhir yaitu penulisan lambang bilangan yang dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Yang A, bilangan utuh misalnya 12. Yang dua, bilangan pecahan misalnya setengah 1,2. Yang ketiga, penulisan lambang bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara yang berikut misalnya Paku Buwono X. Yang keempat, penulisan lambang bilangan yang mendapatkan akhiran an mengikuti misalnya tahun 90-an. Yang kelima, lambangan bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf kecil jika berapa lambang bilangan dipakai secara berurutan.
seperti dalam perincian dan pemaparannya, misalnya Amir menonton drama itu sampai 5 kali. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.